Siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti, sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Proses siklus hidrologi diantaranya yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Hujan yang turun ke bumi secara alami akan meresap kembali ke tanah. Namun pada kenyataannya, hujan yang turun dapat menyebabkan banjir dan genangan air karena satu dan dua hal. Banjir adalah meluapnya air dari saluran ke area sekitar, sedangkan genangan adalah tidak mampunya air untuk menuju saluran sekitar. Kedua hal tersebut dapat diatasi dengan sistem drainase yang baik. Drainase berasal dari kata to drain yang artinya mengalirkan air atau mengeringkan dari tempat yang lebih tinggi. Jadi, drainase merupakan salah satu bangunan untuk mengalirkan air dari suatu tempat atau daerah ke tempat lain. Drainase juga bertujuan mengalirkan genangan air atau banjir, baik yang terjadi di badan jalan maupun yang ada pada daerah pemukiman atau pada pusat perdagangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis sistem saluran drainase yang berlokasi di sepanjang fasilitas olahraga ITS, lebih tepatnya di depan lapangan basket indoor dan outdoor Institut Teknologi 10 November. Saluran ini melayani air hujan yang jatuh di jalan raya yang terletak di depan fasilitas olahraga dan kemudian dialirkan menuju sungai yang mengarah ke arah Departemen Biologi Institut Teknologi 10 November. Saluran di depan fasilitas olahraga mempunyai bentuk trapesium dengan lebar atas sebesar 90 cm dan lebar bawah sebesar 60 cm, serta kedalaman 95 cm. Kemudian, saluran ini mengarah atau bermuara ke sungai yang kemudian dialirkan mengarah ke Departemen Biologi yang mempunyai ukuran saluran dengan lebar 390 cm. Kondisi saluran drainase bisa dibilang cukup tidak ideal, di mana terdapat sumbatan berupa lumpur dan pasir yang cukup tebal. Hal ini bisa saja menghambat laju air untuk mengalir ke saluran berikutnya. Kemudian di beberapa titik juga ditemukan tumbuhan liar yang berada di dalam saluran. Hal ini juga dapat membuat air menjadi tersumbat dan laju aliran menuju saluran selanjutnya menjadi terganggu. Evaluasi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembersihan pada saluran drainase ini. Pembersihan dilakukan dengan melakukan pengerukan agar lumpur dan pasir dapat dihilangkan, serta dilakukan pembersihan untuk menghilangkan tumbuhan yang ada di dalam saluran. Untuk beberapa hal lain, saluran drainase ini sudah cukup bagus. Air dapat mengalir normal jika tidak ada halangan yang berarti. Maka dari itu dapat disimpulkan kemiringan atau slope saluran ini sudah cukup sesuai dan bagus.